Masih bersama kami di Presisi Siang, penanaman pohon serentak yang digelar Polri dengan tema Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini dihadiri langsung oleh Kapolri dan delegasi Menteri ASEAN. Kegiatan ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia kategori penanaman bibit pohon secara serentak dan terbanyak di seluruh Indonesia. Usai penutupan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 tahun 2023 yang berlangsung kemarin dengan penyerahan Chairmanship Handover AMMTC atau penyerahan keketuaan AMMTC selanjutnya ke negara Laos, hari ini Rabu 23 Agustus, Polri menggelar puncak penanaman bibit pohon yang dilakukan secara serentak bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan para delegasi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Kegiatan penanaman pohon ini mengusung tema Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini, bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup hewan dan tumbuhan, menghijaukan bumi, menghasilkan udara yang lebih bersih, serta mengurangi efek pemanasan global. Berkaitan dengan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, kami Mabes Polri melakukan kegiatan penanaman pohon yang diawali pada tanggal 18. Itu pun sudah serentak seluruh Polda dan sekarang pun dilaksanakan seluruh wilayah sampai dari sekitar 34 Polda, 510 Polres dan 5.034 Polsek serentak melaksanakan penanaman pohon. Saya kira ini adalah satu momen yang luar biasa ya, di mana untuk membangkitkan rasa kepedulian berbagai pihak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Buat kami ini adalah sebuah support yang baik terhadap pengelolaan Taman Nasional dari sisi pelestarian alam Taman Nasional Komodo. Saya sih berharap melalui penanaman ini jumlah spesies di Taman Nasional Komodo dari tanaman yang ditanam itu akan bertambah, kemudian bisa memberikan dukungan terhadap kehidupan satwa komodo dengan adanya pohon tersebut dan juga bisa menjadi sumber pakan bagi satwa-satwa liar yang ada di Taman Nasional Komodo. Yang menarik adalah kita bisa menjaga Taman Nasional ini sehingga bisa memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat di dalam kawasan, di sekitar kawasan, juga mendukung pembangunan wilayah untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, tumbuhnya usaha-usaha jasa yang ada di Taman Nasional Komodo ataupun yang ada di sekitar kawasan, khususnya di Labuan Bajo, itu adalah sebagai gambaran bentuk kontribusi dari Taman Nasional Komodo terhadap semua aspek pembangunan yang ada di Labuan Bajo maupun dalam artian luas di Kabupaten Manggarai Barat dan juga Provinsi NTT. Kegiatan penanaman pohon ini dilaksanakan sejak 18 Agustus dan berhasil menanam bibit pohon di 76 tempat di seluruh Polda jajaran. Dan kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia kategori penanaman bibit pohon secara serentak dan terbanyak. Jenis bibit pohon yang ditanam juga beragam, di antaranya pohon bungur, pohon trembesi, pohon bakau, pohon beringin, dan pohon mahoni. Dan dengan digelarnya kegiatan penanaman pohon ini, diharapkan dapat membantu mengurangi pemanasan global dengan menciptakan bumi lebih lestari dan indah. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rahmadini, Williamanda, Polri TV. Polres Karimun menggelar kegiatan penanaman 1.150 pohon di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kegiatan penanaman pohon ini sebagai bentuk kepedulian Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang hijau, Polres Karimun menggelar kegiatan penanaman 1.150 pohon di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu 23 Agustus 2023. Kegiatan penanaman pohon ini dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Riki W. Muharam yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Karimun, pejabat utama Polres Karimun, serta masyarakat. Kegiatan Polri Peduli Penghijauan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup hewan dan tumbuhan. Kegiatan penanaman pohon ini sebagai bentuk kepedulian Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam.
Tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Polres Kepulauan Yapen bersama pemerintah daerah Kepulauan Yapen dan TNI melakukan kegiatan penghijauan dengan menanam ribuan bibit pohon bertempat di Monumen Kasih Serui Laut. Kegiatan penghijauan dengan menanam ribuan bibit pohon ini berlangsung di Monumen Kasih Serui Laut pada Rabu 23 Agustus. Ada 4 jenis pohon yang ditanam, yaitu pohon trembesi, pohon mahoni, linggua, dan pohon matoa. Selain Kapolres Yapen, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Forkopimda Kabupaten Yapen, jajaran Dinas Kehutanan, pihak Damkar, dan Polisi Cilik. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi menjelaskan kegiatan ini adalah sebagai momen untuk mengajarkan generasi muda agar sejak dini untuk menjaga lingkungan hidup. Sesuai dengan surat telegram dari Bapak Kapolri yang menyebutkan bahwa kita diminta untuk melakukan penanaman minimal 1.000 batang pohon. Jadi dalam hal ini pihak kami Polres Kepulauan Yapen dibantu oleh dari Dinas Kehutanan, kami dibantu sekitar 1.200 bibit dari 4 jenis pohon, yaitu pohon trambesi, pohon matoa, linggua, dan satu lagi pohon sengon. Adapun maksud pelaksananya ini adalah untuk menumbuh kembangkan dari sejak dini anak-anak kita untuk dapat mencintai lingkungannya dengan salah satu upayanya yaitu menanam pohon. Jadi untuk saat sekarang ini kita launching di Monumen Kasih Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi di Mokas Kabupaten Kepulauan Yapen. Tapi bukan hanya di sini kita akan melaksanakan penanaman, nanti kita akan melaksanakan penanaman di tempat-tempat lain yang sekiranya rawan terjadinya bencana. Sifrianus Justus Mambai berharap agar adanya penyelesaian dengan cepat antara pihak pemerintah daerah Yapen dengan pemilik hak ulayat untuk menyelesaikan masalah lokasi dengan harapan lokasi Monumen Kasih bisa dijadikan tempat wisata untuk masyarakat. 1.000 pohon dalam rangka pelestarian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Yapen telah dicanangkan dimulai dari Tugu Monumen Kasih di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ini akan diteruskan di berbagai wilayah, tempat-tempat yang kita anggap rawan dalam rangka mencegah terjadi longsor, banjir, tetapi juga manfaat lain adalah pohon-pohon ini memberikan manfaat dari aspek lingkungan kepada kehidupan manusia. Misalnya pohon ini bermanfaat karena dia akan memberi sumbangan dalam rangka menjaga keseimbangan pemanasan global. Kapolres Kepulauan Yapen juga meminta kepada kepala kampung untuk mengajak masyarakat setempat agar mau menyiram dan merawat pohon yang sudah ditanam. Tim Humas Polres Yapen melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.